Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menghitung nilai logaritma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita mulai membahas soal-soalnya. Namun sebelum itu, untuk mempermudahkan kita dalam menyelesaikan soal logaritma, ada baiknya kita ingat kembali dengan sifat-sifat dasar dari logaritma, yaitu sebagai berikut. Di mana sifat yang pertama yaitu A log A maka nilainya sama dengan 1. Perhatikan di sini. Jika angka bagian atas sini sama dengan angka di bawah sini, maka nilainya sama dengan 1. Lanjut ke sifat yang kedua. A log B ditambah A log C. Maka dia akan sama dengan A log B kali C. Perhatikan di sini. Jika bentuk bagian lognya sama. A log A log. Lalu dia ditambah. Maka nilai B dan C-nya dikali. Sedangkan pada sifat yang ketiga. Jika A log B dikurang A log C. Maka nilainya akan sama dengan A log B dibagi C. Perhatikan. A log, A log. Lalu dia dikurang. Maka B dan C-nya dibagi. Lanjut ke sifat yang keempat. A log B dikali B log C, maka nilainya sama dengan A log C. Perhatikan di sini bentuk perkalian. Sekarang perhatikan bagian tengah sini. Nah, jika bagian tengah sini angkanya sama, maka yang kita ambil cukup bagian awal dan bagian akhir saja. Perhatikan A log C. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang kelima. A pangkat N log B pangkat M. Maka nilainya akan sama dengan M per N dikali A log B. Perhatikan, pangkat M di sini dibagi dengan pangkat N di sini, baru setelah itu dikalikan dengan A log B. Ini dia sifat-sifat dasar dari logaritma yang perlu diingat. Nah, untuk lebih jelasnya dari penggunaan sifat-sifat ini, langsung saja kita mulai membahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Log 2 ditambah log 18 dikurang log 6 ditambah log 5 dikurang log 3. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat, jika bentuk bagian depannya sama, di sini sama-sama log, 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 log. Lalu kalau ada penjumlahan, maka nanti dia dikali. Sedangkan nanti kalau dia ketemu pengurangan, maka nanti dibagi. Sesuai dengan sifat yang nomor 2 dan nomor 3 tadi. Perhatikan. Log dalam kurung, perhatikan, 2. Karena ada penjumlahan, maka dikali. Dikali dengan 18. Lalu, perhatikan ada lagi penjumlahan, maka dikali lagi dengan 5. Lalu, perhatikan ada pengurangan. Kalau ada pengurangan, berarti dibagi. Dibagi dengan 6 dan juga 3. Tutup kurung. Lanjut sama dengan log dalam kurung, perhatikan. Nah, sebelum kita kalikan bagian atas dan bagian bawah, perhatikan antara angka di atas dengan angka yang di bawah, mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya di sini, 18 dibagi 6, hasilnya 3. Selanjutnya, 3 di atas dan 3 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu 2 dikali 5. Sama dengan log 2 dikali 5 hasilnya 10. Dan log dari 10 tentunya adalah 1. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang nomor 2. 6 log 4 ditambah 6 log 9 dikurang 6 log 2 ditambah 6 log 12. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Perhatikan, jika bentuk bagian depannya sama, 6 log, 6 log, 6 log, 6 log. Lalu ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka sesuai dengan sifat yang nomor 2 dan nomor 3 tadi.
Kalau penjumlahan, berarti nanti angka bagian belakangnya sini dikali. Sedangkan kalau ada pengurangan, maka angka bagian belakangnya dibagi. Oke, perhatikan. 6 log dalam kurung. 4 kita cari yang penjumlahan terlebih dahulu. Oke, berarti dikali dengan 9. Cari lagi penjumlahan, ini dia. Dikali lagi dengan 12. Per di bawahnya angka yang dikurang, yaitu 2. Oke, tutup kurung. Sama dengan 6 log. Perhatikan, sebelum kita kalikan bagian atas, ada baiknya kita periksa terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya di sini, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Maka sini kita tulis 4 dikali 9 dikali 6. Sama dengan 6 log. 4 dikali 9 lalu dikali 6. Kita peroleh hasilnya 216. Lanjut, sama dengan 6 log 216 itu nilainya sama dengan 6 pangkat 3. Oke, 6 pangkat 3 itu hasilnya 216. Lanjut, sama dengan pangkat 3 di sini boleh kita pindahkan ke angka paling depan di sini, 3. Baru setelah itu kita kalikan dengan 6 log 6. Sama dengan 3 dikali 6 log 6. Ingat, sesuai dengan sifat yang pertama. Jika angka bagian atas dan bagian bawah sini sama, maka nilainya sama dengan 1. Dan 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. 7 log 1 per 49 ditambah 5 log 2 dikali 8 log 125 dikurang 1 per 27 log 9. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Pertama, perhatikan 7 log 1 per 49 itu nilainya sama dengan 7 pangkat 2. Lalu ditambah 5 log 2 dikali, nah 8 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Lalu log 125 nilainya sama dengan 5 pangkat 3. Lanjut, dikurang 1 per 27 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 3. Baru setelah itu log 9 nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Lanjut, sama dengan 7 log 1 per 7 pangkat 2. Pada saat kita naikkan angka 7 per 2-nya ke atas, maka dia akan menjadi 7 pangkat negatif 2. Pangkatnya berubah. Oke, tadinya pangkat positif, pada saat pindah ke atas jadinya pangkat negatif. Lanjut, ditambah. Perhatikan. Pangkat 3 di sini sesuai dengan sifat yang nomor 5. 3 di sini boleh kita pindahkan ke paling depan, lalu dibagi dengan pangkat 3 di atas ini. Baru setelah itu dikalikan dengan 5 log 2 dikali 2 log 5. Lalu dikurang, perhatikan, 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kita naikkan ke atas ini, dia akan menjadi 3 pangkat negatif 3. Baru setelah itu, log 3 pangkat 2. Lanjut, sama dengan pangkat negatif 2 di sini boleh kita pindahkan ke paling depan sini. Baru setelah itu dikalikan dengan 7 log 7. Lalu ditambah. 3 bagi 3 hasilnya 1. Lalu dikali. Perhatikan di sini. Bentuk perkalian logaritma. Jika angka di bagian tengahnya sini sama, oke, maka yang kita ambil cukup angka awal dan akhir saja. 5 log 5. Ingat, ini berlaku jika dia bentuk perkalian dan angka di tengahnya sama, maka yang kita ambil cukup angka di awal dan akhir saja. Lalu dikurang. Pangkat 2 di sini kita tulis paling depan, lalu dibagi dengan pangkat negatif 3 di atas ini. Baru setelah itu dikalikan dengan 3 log 3. Lanjut, sama dengan negatif 2 dikali 7 log 7. Angka di atas dengan angka di bawahnya sama sesuai dengan sifat yang pertama tadi, maka nilainya sama dengan 1.
Lalu ditambah 1 dikali 5 log 5, angka bagian atas dan bawah juga sama, maka nilainya sama dengan 1. Lalu negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Positif 2/3 dikali dengan 3 log 3, angkanya sama, maka nilainya sama dengan 1. Lanjut sama dengan negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2, lalu ditambah 1 kali 1 hasilnya 1, lalu ditambah 2/3 kali 1 hasilnya tetap 2/3. Nah, sekarang sudah membentuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. Perhatikan, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6, lalu ditambah 3 kali 1 hasilnya 3, lalu ditambah 2. Perhatikan kali silang, 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6, 3 dikali 1 hasilnya 3, lalu terakhir ditambah dengan 2. Per di bawahnya yaitu 3. Sama dengan negatif 6 ditambah 3, lalu ditambah 2, hasilnya negatif 1, dan penyebutnya 3. Maka hasilnya di sini yaitu negatif 1/3. Ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Ini merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. 2 log akar 5 ditambah 2 dikali 4 log 5 per 2 log 3 dikali 3 log 5. Perhatikan cara penyelesaiannya. 2 log akar 5 itu nilainya sama dengan 5 pangkat setengah. Lalu ditambah 2, lalu angka 4 ini nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Baru setelah itu log 5. Per di bawahnya, perhatikan bentuk perkiraan logaritma, angka di tengahnya sama. Maka yang kita ambil cukup angka di awal dan akhir saja. Maka sini boleh kita tulis 2 log 5. Lanjut sama dengan pangkat setengah di sini boleh kita tulis ke paling depan sini. Setengah. Baru dikalikan dengan 2 log 5. Ditambah, perhatikan log 5. Di 5 ini itu sebenarnya ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Ingat, baik angka maupun parabel jika tidak ditulis pangkatnya itu artinya ada pangkat 1. Maka pangkat 1 di sini boleh kita tulis ke paling depan. Angka 2-nya jangan lupa ditulis. 2 terlebih dahulu. Lalu dikali pangkat 1 di sini. Oke, dibagi dengan pangkat 2 yang di atas ini. Baru dikalikan dengan 2 log 5. 2 log 5. Per di bawahnya yaitu 2 log 5. Perhatikan kelanjutannya. Setengah dikali 2 log 5 ditambah 2 dikali setengah hasilnya 1. Lalu dikali 2 log 5. Per di bawahnya 2 log 5. Sama dengan di atas ada bentuk 2 log 5, 2 log 5. Begitu juga dengan bagian bawah ada bentuk 2 log 5. Maka perhatikan bagian atas. Kita tarik 2 log 5-nya keluar dari bentuk ini. Perhatikan tarik 2 log 5-nya keluar. Maka yang tinggal dalam kurung perhatikan 2 log 5 ditarik keluar, maka yang tinggal apa? Yaitu 1/2. Lalu ditambah, bagian sini, 2 log 5-nya ditarik keluar, maka apa yang tinggal? Yaitu angka 1 saja. Per di bawahnya, 2 log 5. Sama dengan 2 log 5 di atas dengan 2 log 5 di bawah sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 1/2 tambah 1 saja. Nah, 1/2 ditambah 1, perhatikan cara termudahnya. 1 di atas ini, lalu ditambah 2 kali 1 hasilnya 2, per di bawahnya sini angka 2. 1 tambah 2 hasilnya 3, dan penyebutnya 2, ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, selanjutnya, biar adik-adik ataupun rekan-rekan benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal ini. Oke, nah demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.